Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd fayal hadirun mustamil kiram rahimakumullah. Kita awali bersama kajian kita di Sabtu yang berkah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para santri, Ustadz tadi lupa belum bertanya, apakah suara Ustadz terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama pagi ini, semoga dengan rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan karunia yang di hari ini ya Allah berikan kepada kita. Ini menjadi wasilah kebaikan, menjadi wasilah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Semoga kita semua oleh Allah dengan hadir di majelis ilmu ini diberikan sehat, kuat, lahir dan batin. Amin. Diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dimudahkan segala urusan. Dan Allah limpah curahkan rezeki lahir dan batin kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti ya. Para santri yang mulia, hari ini kita melanjutkan kajian kita. Ya, temanya masih apa temanya? Tentang apa kajian kita? Tentang ridho ya. Nah, kita sudah membahas sampai apa yang terakhir? Hadis Nabi. Terakhir tentang apa? Hadis Nabi. Ya. Jadi karena kan kalau kajian setiap Sabtu pagi itu sifatnya adalah intensif, jadi reguler itu pembahasannya temanya dilanjutkan gitu nggih. Maka agar kita itu bisa memahami, misalnya kajian sekarang kan baru nih ada nanti dapat ilmu baru, maka sebelumnya itu harus dimurojaah biar kita punya pemahaman yang utuh gitu nggih. Jadi gitu. Makanya kenapa setiap mau memulai Ustadz bertanya kemarin kita sampai mana gitu. Biar nyambung. Jadi kayak gitu ya. Nah, terakhir tadi sampai apa kita? Untuk pekan yang lalu? Hadis Nabi dari Ibnu Jauzi. Bahasan surah Al-Baqarah ayat 6. Diulang kok suaranya nggak begitu jelas ya? Pembahasan surat Al-Imran dengan Al-Baqarah itu Ustaz, yang ayat 61, ayat 57. Oh, ya. Oh, gitu ya. Ya, terakhirnya. Yang terakhir tentang hadis Nabi dari Ibnu Jauzi. Ada 4. Oke, baik ya. Ini ya tentang hadis qudsi ya. Oke, baik. Jadi ini sudah masuk namanya babnya apa? Perbuatan ridho ya, perbuatan ridho ya. Baik.
Satu ulangi dikit ya, bahwa ketika belajar ilmu ridho itu mulai dari ma makna ridho, gitu ya. Apa sih ridho itu? Sudah kita bahas. Kemudian kita sudah bahas tentang bahwa ridho itu ternyata apa? Natijatu ma'rifah, buah dari Ma'rifah. ma'rifah. Yang ketiga kita sudah bahas tentang ruang lingkup Lingkup ridho. ya, lingkup ridho ya. Kemudian sampai ada ridho Allah kepada hamba dan ridho hamba kepada Allah, gitu kan ya. Ridho hamba kepada Allah ada dua, yaitu apa? Ar-ridho billah sama ar-ridho anillah. Setelah itu kita belajar apa? Sikap ridho. Nah, sudah kita bahas itu, dan yang terakhir yang lalu kita membahas tentang perbuatan ridho. Perbuatan ridho sudah kita bahas. Yang pertama apa? Islam, berserah diri kepada Allah. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua kemarin, tapi belum selesai, yaitu apa? Apa yang kedua? Menggunakan pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan makhluk. Nah, itu ini Ustaz sampaikan biar urut. Kalau urut mudah difahami. Itu jadi kan harus diingat. Nah, kita akan menyelesaikan itu gitu ya. Waktunya kan tinggal 12 menit ini. Ya, kita baru masuk. Oh iya. Ya, kalau biasanya jam 6 selesai toh, jam 6 Indo ya. Ya mohon maaf ya. Ustadz tadi malam tuh lupa mau ngasih tahu Mbak Erna, baru tadi pagi ya. Ustadz sudah di majelis, Ustadz SMS. Ya, Ustadz itu ada jadwal rutin tapi periodik ya. Ngisi di masjid besar. Nah, ngisi kajian syuruk ya. Ya, disuruhnya sih 1 jam. Tapi Ustadz tadi ingat kalian cuma 40 menit udah Ustadz tutup. Terima kasih, Ustaz. Ya sudah, ya kita gunakan waktu yang sedikit ini, lanjutkan, yaitu tentang perbuatan ridho yang kedua, yaitu menggunakan pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan makhluk. Ya, sampai pembahasan hadis qudsi ya. Hadis qudsi ya, hadis yang dari Anas bin Malik itu ya. Bahwa dia ketika Allah Ta'ala berfirman, di antara hamba-hambaku yang beriman ada yang menghendaki satu pintu ibadah sehingga aku mencukupkan untuknya dengan pintu itu agar apa? Keangkuhan tidak masuk ke hatinya. Tetapi kemudian dia merusaknya gitu ya. Yang pertama apa? Ketika Allah memberikan apa? Menetapkan bahwa hamba itu imannya akan baik kalau dia dalam kondisi kefakiran. Maka ketika dunia dilapangkan, maka rusaklah keimanannya gitu ya. Dia itu kalau fakir imannya tinggi gitu lah. Nah, begitu dia diberikan kekayaan, imannya rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Allah di antara hambaku kata Allah, ada yang keimanannya tidak baik kecuali kaya, gitu ya. Jadi Allah itu berikan kekayaan. Oh ini kaya ini hambaku ini. Kalau kaya imannya baik, letakkan kekayaan. Begitu jatuh miskin, rusaklah imannya. Yang kedua, yang ketiga, Allah tetapkan dia itu imannya naik kalau sakit. Maka begitu sehat imannya rusak. Nah, yang terakhir Allah tetapkan dia itu kalau sehat imannya naik. Begitu sakit imannya rusak. Nah, gitu ya. Nah itu. Yang mana itu dari 4 itu? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan selalu baik, Ustaz. Mudah-mudahan dalam siapapun selalu baik. Perhatikan akhir hadisnya ya. Ya, ini kan dalam hadis ini tertuang dalam kitab
as-sofa ya. As-sifatus sofa. Kan Ustaz sering ya beberapa hari ini Ustaz mengambil matan dalam kitab ini kemudian Ustaz terjemahin gitu ya. Di room apa? Kajian ya. Salah satunya dari ini. Dari apa kitab apa tadi? Syifatus Sofa. Ya. Ibnu Zawzi. Itu ya. Itu kita bahas. Ini jangan bersyukur itu Masya Allah ya. Kitab itu ya. Itu ya. Nasihatnya luar biasa di situ dari asar sahabat Nabi dan kisah para salaf ya, salafus saleh. Oke. Di akhir hadis ini Allah berfirman, aku kata Allah mengatur hamba-hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang hati mereka. Gitu ya. Sungguhnya aku kata Allah maha mengatur lagi maha mengawasi. Jadi gini, jenengan kalau ditanya dari 4 itu yang mana gitu ya? Semoga enggak. Oh enggak bisa. Enggak bisanya gimana Ustaz? Ya Allah kan mengatur kita ternyata sesuai dengan kondisi banyak kondisi iman kita. Hati. Tadi loh di hadis tadi loh. Aku kata Allah mengatur hamba-hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang hati mereka gitu ya. Gitu ya. Oh, adakah sih? Ada enggak sih kalau dia itu dikasih miskin, imannya naik. Ketika dikasih kekayaan, imannya naik. Gitu. Ada enggak sih kayak gitu? Ada enggak sih ketika sakit, imannya naik. Ketika dikasih sehat, imannya juga naik. Ada mboten? Ada. Enggak. Ada. Ya, tentunya ada ya. Ada. Ya. Ada, tapi ini khos itu khusus hamba-hamba tertentu. Di antaranya ya para nabi dan para rasul. Ya, yang kedua para aulia, para kekasih Allah, para walinya Allah. Gitu ya. Kalau pada umumnya ya tadi salah satu dari 4 tadi. Kalau jenengan tidak mau seperti 4 tadi, salah satu dari 4 tadi, jenengan nggak boleh jadi am. Harus jadi khos. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, karena Allah itu mengatur kita sesuai dengan pengetahuan Allah melihat hati kita. Ya. Nah, disinilah kemudian nanti ada yang disebut dengan apa? Ada apa? Zon. Apa zon itu? Prasangka gitu. Makanya kenapa kok hadis qudsi yang lain menegaskan bahwa sesungguhnya prasangka Allah itu tergantung kepada zonni abdi. Gitu ya. Prasangkanya Allah kepada hamba, maka tergantung pada prasangka hamba itu kepada Allah. Iya. Maka asydaqo zununi gitu ya. Sebenar-benar prasangka adalah husnuzoni billah. Ya. Berprasangka baik dengan Allah. Begitu. Ini nasihat siapa nih? Ulama namanya Yahya bin Mu'ad. Dalam kitab Siyatul Qulub. Ya, kalau yang ini. Gitu. Terus pertanyaan tadi kita itu kira-kira dengan yang mana ya? Kan itu. Maka contoh nih misalnya pengaturan Allah ya. Oke. Jadi ada hadis yang lain ya. Ya, ini hadis yang termasuk dalam Riyadhus Shalihin ya. Bahwa ini dari Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian apa? Kalian mengharapkan kematian ketika mendapatkan musibah. Janganlah kalian mengharapkan
Kematian ketika mendapatkan musibah. Ya. Nah, tapi ini masih lanjut ya, ini sabdanya Rasulullah. Jika terpaksa, kata Nabi, ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Nah, gitu ya. Jadi itu, kita diajarkan Nabi seperti itu. Gitu. Maka kalau orang misalnya lagi kena musibah atau lagi sakit misalnya, biasanya ngapain dia? Pikirannya gimana? Di antara pikiran yang mencekam apa? Apa? Kematian. Kurang jelas? Kematian. Iya. Ya, takut mati. Terbayang-bayang kematian. Seharusnya gimana? Berserah. Seorang mukmin seharusnya gimana? Berserah kepada Allah. Iya, betul. Selain itu, dia tidak takut mati. Bolehnya apa? Zikrul maut. Bolehnya ingat mati. Beda, takut mati dan ingat mati itu beda. Kalau orang ingat mati, misalnya pada saat sakit, pasti lisannya terus zikir. Entah kalau ketetapan datang kapan-kapan gitu ya, dia sudah zikir banyak gitu. Tapi kalau dia takut mati, wah, pikirannya sudah pasti pikirannya stres. Tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sakit. Ya. Ya. Baik, jadi begitu ya. Ya. Maka begini. Ini ada penjelasan yang lain ya. Ini kalau panjenengan punya kitab namanya Hilyah Aulia. Mana nih kita ini? Bisa punya ini. Kan mau pinjam. Jadi Hilyah Aulia itu ada punya kitab Sasul Aulia, ada Hilyah Aulia. Gitu ya. Dalam kitab Hilyah Aulia ya, di situ diriwayatkan dari ini Mahmud Al-Dimashqi ya. Jadi suatu ketika seorang laki-laki menemui Sufyan As-Sauri. Menemui siapa? Sofyan As-Sauri. Ada yang tahu mboten Sufyan As-Sauri niku sinten? Belum kenal. Belum. Ya kenalan loh. yang memperkenalkan. Ya yang kenal. Sereng. Tapi pun ngaji sudah lama kok belum kenal beliau. Kenalnya sama Ustadz. Nah, ya Allah ya Rabbi. Sufyan As-Sauri ini masyhur ya. Masyhur itu terkenal ya. Sinten Sufyan As-Sauri ini? Beliau. Ulama. Siap itu. Sinten? Ya udah, mawon jenengan nyari informasi sendiri ya. Masa dikasih tahu saya terus. Jadi gini, jadi dalam Hilyatul Aulia ini ya. Hilyatul apa? Aulia. Hilyatul Aulia ya. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Sufyan As-Sauri. Ya. Suatu hari datang menemui siapa? Sufyan As-Sauri. Ya, gitu. Gitu. Kemudian laki-laki ini berkata, gitu ya. Bertanya ya, tepatnya sebenarnya bertanya kepada Sufyan
Bertanya. Pertanyaannya gimana? Gini. Dia itu bertanyaannya sebenarnya sedang mengadukan apa? Musibah. Dia itu punya musibah, dia curhat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Saya itu punya musibah begini-begini yang dialami ya, dia sampai sedih gitu ya. Nah, ketika orang laki-laki itu curhat kepada Sufyan Ats-Tsauri, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri berkata begini, sesungguhnya musibah yang menimpamu tidak lebih berat daripada musibah yang kualami, gitu ya. Musibahmu itu ringan dibandingkan dengan musibahku, katanya begitu. Padahal tadi musibahnya berat tuh, sampai nangis curhatnya, gitu ya. Sufyan Ats-Tsauri berkata gimana? Sesungguhnya musibah yang menimpamu itu tidak lebih berat daripada musibah yang kualami, katanya. Kemudian laki-laki itu berkata, loh, bagaimana bisa seperti itu ya, Syekh? Gitu ya. Nah, Sufyan berkata begini, karena jika kau punya masalah, kau masih bisa mengadukan masalahmu. Sedangkan aku tidak bisa mengadukan masalahku. Gitu ya. Gitu ya. Artinya apa artinya? Kalau ada jamaah itu punya masalah, dia bisa ngadu kepada gurunya. Sedangkan gurunya kalau ada masalah masa ngadu sama jamaahnya. Nggak boleh kan? Tidak pada tempatnya. Makanya Sufyan bilang gitu, musibahmu itu tidak lebih berat daripada musibahku, katanya. Kan jika kau punya masalah ada tempat ngadu, lah aku ngadu sama siapa? Itu loh. Nah, itu. Nah, inilah sebenarnya Sufyan Ats-Tsauri menegaskan, ya gitu ya. Ketika laki-laki ini mengatakan, ya udah kalau gitu aku ingin engkau ya Syekh berdoa kepada Allah untukku, gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka pada saat itulah Sufyan Ats-Tsauri berkata, kau ini apakah yang mengatur ataukah yang diatur, gitu ya. Kok kamu ngatur-ngatur loh, gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, tentu saja aku yang diatur, gitu ya. Kemudian Sufyan mengatakan, jika kau paham itu, maka terimalah dengan ridho apa yang diaturkan untukmu. Nah, ini itu ya. Bahkan Fudail bin Iyad juga begitu, gitu ya. Ketika ada laki-laki datang menemui Fudail bin Iyad mengadukan tentang kebutuhannya, gitu ya. Maksudnya dia itu lagi ada masalah terkait dengan apa? Kebutuhan. Gitu. Maksudnya kebutuhan itu apa maksudnya? Kalau butuh itu apa? Orang Jawa bilang butuh, itu artinya apa? Sesuatu yang dibutuhkan. Dia ngerasa fakir, gitu loh. Bahasanya, aku nggak bisa nggak ada yang bisa aku makan ya saya gitu ke Fudail bin Iyad. Gitu. Berarti kaitan dengan apa? Rezeki. Iya, tentang rezeki. Gitu. Maka ketika ada seorang laki-laki datang ke Fudail bin Iyad dan mengadukan tentang curhat tentang kebutuhannya, tentang rezekinya, maka Fudail bin Iyad mengatakan gimana? Apakah engkau menghendaki pengatur yang lain selain Allah? Begitu ya. Begitu. Pripun lah dikitukan ya. Halo? Iya, Ustaz. Iya. Oh, kamu ngatur-ngatur minta rezeki sama Allah gitu ya. Padahal Allah nggak pernah meminta kamu untuk ibadah ini. Allah nggak pernah menuntut kita kok. Betul nggak? Allah nggak pernah menuntut kita. Kamu itu ibadah harus begini gitu. Maka kan kita tidak boleh menuntut. Menuntut apa?
Menuntut Allah. Menuntut Allah, ya Allah berikan aku ini ya Allah. Ya Allah seharusnya begini ya Allah diriku. Waduh, enak kali kau. Siapa kau mengatur Allah gitu ya? Nah gitu maksudnya yang Fudul lihat ini, gitu ya, kan itu. Maksudnya begitu. Makanya kan ada hadis itu, hadis ya. Jika engkau misalnya tidak sabar akan ujian dari Allah, suruh ngapain? Suruh ngapain? Man lam yardo bi qada'i, gitu kan ya. Siapa saja yang tidak ridho menerima ketetapanku, ya. Walam yasbir ala bala'i, ya, dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, falyatamis rabbasiwa, suruh ya udah sana cari Tuhan selain aku dan pergilah dari bumiku, gitu kata Allah. Tapi rasa tadi tempun jenengan tidak digituin sama Allah. Tidak ada lagi. Jadi ada tempat. iya, ini hadis riwayat Tobroni ya, niku terkenal ya. Jadi, walaupun ini hadisnya ada dua pendapat sih, ada yang mengatakan hadis ini sanadnya lemah, ada yang tidak. Masih ada dua ya. Ya. Tapi isinya luar biasa hadis ini. Ya. Jika engkau tidak mau ridho terhadap ketetapanku, kata Allah, jika engkau tidak sabar ujian-ujianku, ya sono, ya, cari Tuhan yang lain selain aku dan sono pergilah dari bumiku. Mau kemana jenengan? Oh, aku ke Mars aja lah. Marsnya memang punya siapa? Aku mau itu aja. Mau ke planet yang sekarang udah nggak masuk planet tata surya matahari, kemana? Ke Pluto. Yo, kedinginan jenengan. Jadi Pluto itu punya sinten. Punyanya Allah. Ya iya, mau kemana? Aku mau tidur di ini, bikin rumah di atas pohon. Lagi pohon di siapa? Gitu tuh ya. Ada tempat. Ya iya, makanya. Berarti apa? Ojo sok-sok ngatur Allah. Ya Allah, seharusnya saya itu begini loh ya Allah. Aduh. Gitu ya. Ya. Jadi perbuatan ridho yang kedua tadi apa? Mengikuti pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan Makhluk. Ya, gitu ya. Ya. Maka begini kita ini dalam apa ya? Kalau jenengan nanti mau sih dalam ini ya, Tabaqat al-Manawi ya. Dalam Tabaqat al-Manawi itu ada riwayat begini ya. Ketika ada ulama namanya Yusuf bin Asbab ya, ada itu ya. Beliau mengatakan bahwa bersabarlah di bawah ketetapan yang telah diputuskan Allah atas dirimu, gitu ya. Suruh sabar. Terus kenapa coba? Sebab orang yang melarikan diri dari keburukan seringkali terjerumus ke dalam yang lebih buruk. Maka bersabarlah atas ketetapan yang Allah berikan kepadamu. Sebab orang yang melarikan diri dari keburukan seringkali terjerumus ke dalam yang lebih buruk. Ya. Perhatikanlah. Nah, di sini dilanjutkan dalam kitab ini. Perhatikanlah ya. Apa yang terjadi dalam diri Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dakwahnya kepada siapa? Isa ini dakwahnya sama siapa? Kaumnya namanya siapa? Nasrani. Bani Israel. Bani Israel. Jadi waktu Isa lagi dakwah nggak ada istilah Nasrani.
Waktu apa itu Nabi Yakub dakwah nggak ada istilah bangsa Yahudi atau Israel, nggak ada itu. Semua itu dakwahnya tauhid, gitu ya. Maka Nabi Isa itu kan dakwah kepada Bani Israel, kan itu tah? Kan Bani Israel itu kan dulu kan umat yang paling disayang sama Allah, paling dirahmati Allah. Setelah itu umat yang paling dilaknat. Kenapa coba? Satu, kaum ini tidak pandai bersyukur. Kenapa ya? Karena para nabi, banyak sekali para nabi dan para rasul itu hadir dari kaum ini. Ya. Jadi para rasul banyak dari kaum Bani Israel. Makanya seharusnya dia Pak bersyukur lah, gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Dia tidak bersyukur. Yang kedua apa? Tidak mau menerima dakwah para nabi. Salah satunya apa karakternya? Kalau orang Surabaya bilang ngomong pol. Nah, makanya kalau ada santri yang ngeyel karakter Bani Israel, bener. Astagfirullahaladzim. Istikandani karo Ustad wis ini sing bener ngene ngeyel wis Bani Israel banget itu mesti. Ketika Nabi Isa dakwah gitu ya. Nabi Isa itu kan tahu nggak karakternya apa? Keras. Isa itu keras. Akhirnya ketika dakwah, Bani Israel nggak mau ngikutin lah. Akhirnya ya wis mutung, tak tinggal wae sampean. Nah, ketika ditinggal, Nabi Isa melakukan pengembaraannya, malah mendakwai kaum yang lain. Apa yang terjadi? Iya, Bani Israel malah apa? Malah bikin patung Isa dan menyembahnya. Gitu ya. Tambah parah kan? Makanya bersabarlah di bawah ketetapan yang telah Allah putuskan atas dirimu. Sebab orang yang melarikan diri dari keburukan seringkali terjerumus ke dalam yang lebih buruk. Ya. Coba kalau Isa tetap menetap bersama Bani Israel, apa yang terjadi? Ya tentunya kondisi akan lebih baik walaupun mereka ngayal yang ngayal pol pokoknya. Padahal diistimewakan loh sama Allah Bani Israel ini atas umat-umat yang lain begitu. Makanya Bani Israel itu sampai sekarang itu ngerasa yang paling keras, yang paling tinggi, paling hebat itu sampai sekarang. Contohnya ya itu tuh, yang itu tuh. Israel lah itulah itu. Israel. Ya. You know Israel? Israel penghuni neraka ya. Kan sekarang kan netizen kan pada jilid fisabilillah toh, bukan Israel, Israel gitu kan. Bedanya Israel sama Israel. Itu istilah ya. Orang serius-serius gitu loh. Pak netizen itu paling saking gemesnya sama Israel ngomongnya nggak Israel tapi Israel. Hal itu kan neraka loh. Rasa ditanyakan itu bedanya apa Ustadz? Israel nggak ada bedanya tahu. Ya Allah. Ya. Bahkan Sahal Al-Tustari ya. Ini Sahal Al-Tustari ini juga pernah ditanya tentang itu, kemudian bertanya dalam Qutul Qulub. Kemudian mengatakan, sungguhnya pengaturan makhluk itu akan menjadi hijab yang menghalangi hamba dari Allah. Ya. Jadi begini,
Kita itu jangan sok-sok mengatur diri kita sendiri gitu loh, dengan aturan yang kita buat. Karena pengaturan makhluk itu akan menjadi hijab. Napa hijab niku? Penutup. Menjadi penutup, penghalang antara dirinya dengan Allah. Wis pokoknya hidup ki ngikutin aturannya Allah. Ya kalau lagi diberikan kesehatan, alhamdulillah, dipakai buat ibadah. Ketika diberikan ujian sakit, Dinikmati. ya alhamdulillah dengan bersabar gitu. Sama. Kalau diberikan kenikmatan, kata Nabi suruh ngomong gimana? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kan gitu tak? Ya. Kalau diberikan musibah, suruh apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu kan. Sama alhamdulillah. Coba diulang. Jika diberi nikmat, alhamdulillah. Alhamdulilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau diberikan ujian, Alhamdulillah ala kulli hal. alhamdulillahilladzi ala kulli hal, gitu ya. Gitu. Sama tuh. Nggih. Berarti kita itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Allah. Jangan sok mencari-cari dan buat pengaturan sendiri. Saya kok begini ya, oh saya akan merencanakan seperti ini, tapi di luar landasan syariat, ya itu yang nggak boleh. Saya itu begini, bagaimana ya Allah menjelaskannya begitu. Saya itu begini, bagaimana Rasulullah memberikan sunnahnya. Nah itu baru benar, betul ya. Nah, lah ini gimana ya antara bekerja dan ikut taklim? Lah Ustaz telat 40 menit nih. Ya wes. Nah, kalau gitu kerja sambil taklim gitu. Kan ini sepertinya gitu nih ya. Sepertinya ya. Sudah yang goreng-goreng belum? Belum, masih stay duduk sudah. Oh iya. Ya baik. Ya. Ayo, ini pun ya petelas ya, wekdal nggih. Dalam? Dereng toh. Kok lama banget ya. 23 menit. Ya Allah. Oke, baik. Kita tutup untuk perbuatan yang kedua tentang apa? Mengikuti pengaturan Allah dan pengaturan makhluk. Ya, dan meninggalkan pengaturan makhluk. Ya. Ini dengan apa? Dengan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Nanti bisa dibaca dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Wah ini kalau udah Syekh Abdul Jailani begitu ya. Pokoknya kita masuk dunia, bukan dunia nyata, bukan dunia maya, tapi dunia yang lebih tinggi dari itu, gitu ya. Makanya harus kalau sudah belajar kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harus ada yang jelasin biar tidak salah memahaminya. Oke, baik. Sekali itu arahnya ke tasawuf ya. Nah, sekarang jadi terkait dengan pengaturan Allah. Jadi perbuatan ridho yang kedua kan mengikuti pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan makhluk. Nah itu ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib. Ya, Futuh Al-Ghaib. Nah, beliau menegaskan begini. Perbaikilah adabmu. Maksudnya adab kepada Allah. Dan janganlah engkau mencela Tuhan, mencela Allah. Gitu ya. Bagaimana cara mencela Allah? Ya tadi misalnya apa? Protes, kemudian prasangka buruk, berputus asa dari Allah, kayak gitu-gitu ya.
Nah, misalnya diberikan musibah, dia bilang gini, ya Allah kenapa aku yang diberikan musibah? Kenapa enggak yang lainnya? Gitu ya. Kan malaikat denger tau, malaikat ngomong gimana? Emang gua pikirin begitu tau? Gitu ya. Oke, kita ulang. Ini yang lainnya terdengar jelas nggak suara Ustadz? Soalnya ini yang mendengar cuma 4 orang. Jelas Ustaz. Jelas nggih, mohon. Yes. Ya, sengaja biar jenengan bersuara biar Ustadz tuh pengen dengar kan. Majikannya masih tidur, Ustaz. Oh, masih tidur. Ya. Tapi kan Allah tidak pernah Tidur. tidur. Nah, oke, baik. Kita ulangi tadi ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab apa tadi? Futuh Al-Ghaib. Futuh itu pintu pembuka. Ghaib itu kegaiban. Ya Allah ya. Makanya harus. Beliau mengatakan bahwa perbaikilah adabmu kepada Allah. Dan jangan mencela Allah. Karena segala sesuatu memiliki pengaturan dan qadarnya di sisi Allah. Maka jika telah ditetapkan, ya, yang akhir tidak bisa dimajukan. Apa yang telah ditetapkan atas dirimu akan mendatangimu sesuai dengan qadar yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan, gitu ya. Ia tetap akan datang meskipun kamu enggan atau menolaknya. Jangan berandai-andai tentang apa yang akan terjadi pada dirimu dan jangan tamak terhadap apa yang diberikannya kepada orang lain. Jika sesuatu telah ditetapkan untukmu, maka ia akan datang mendapatimu. Hanya kepada Allah kamu akan kembali dengan segala ketentuannya. Dalam waktu dekat, kamu akan bertemu dengan Allah. Maka tidak sepatutnya kau ikut mengatur dirimu, apalagi mengatur makhluk, karena dirimu sendiri diatur oleh Allah. Dan Allah merupakan, Allah itu Tuhanmu. Bagaimana bisa kamu bertemu dengan Allah sedangkan kamu melakukan pengaturan selain Allah? Karena itu, gitu ya, sibukkan dirimu dengan adab yang baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di masa di dunia ini. Jangan dongakkan kepalamu dan jangan julurkan lehermu kepada sesiapa selain Allah, gitu ya. Ya. Sesungguhnya Allah telah melarangmu berpaling kepada sesuatu di luar yang telah ditegakkan oleh Allah atas dirimu. Gitu ya. Sesungguhnya Allah telah memperdirikanmu, memberimu dan melimpahkan rezeki kepadamu juga karunia-Nya. Sesungguhnya, gitu ya, segala sesuatu selain itu hanya fitnah. Keredoanmu terhadap bagian-bagian yang kau terima dari Allah adalah lebih baik bagimu, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia. Nah ini akhirnya. Kalau kita ridho terhadap semua pemberian Allah, maka ada 4 kelebihan. Apa tadi? Lebih mulia. baik. Yang kedua, lebih abadi. Yang ketiga, lebih utama. Yang keempat, lebih mulia. Nah, diulang, ayo. Yang pertama, Lebih baik. yang kedua, Abadi. yang ketiga, Lebih mulia. yang keempat, Mulia. Sudah 4 belum? Ketiga, Ustaz. Baik, abadi, mulia. Kurang satu apa satunya? Ya, yang ketiga utama, ya, mulia yang keempat. Baik, abadi, utama, mulia. Baik, abadi, utama, Mulia. Ya. itu ya, itu ya. Itu mereka mendapatkan 4 ini kalau ridha terhadap semua kata Allah Ta'ala. Hitung ya. Ini jenengan nyatet buat ini ya. Ini nasihat luar biasa soalnya. Ya kalau jenengan nanti ini sebenarnya ada dalilnya ya. Jadi Diana jadi baca aja dalilnya deh. Biar lebih ini ya. Coba dibaca surat ke-20. Surat apa nih kok? Toha, gitu ya.
Toha. Ya, surat ke-20 ayat yang ke-131. Monggo diwaos. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ada, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Artinya, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allahumma arhamna bil Quran ya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa ya. Jadi karunia dari Allah itu lebih khair, lebih baik, wa abqa lebih kekal. Ini sebenarnya buat salah satunya buat meneguhkan kepada kita biar kita itu enggak silau melihat orang lain lihat dunia. Contoh misalnya kalau dulu misalnya ada orang mengatakan, kenapa sih aku loh sholatnya rajin tapi miskin, terus aku orang kafir gitu nggak pernah sholat tapi kok yo kaya sugih temen, enak temen ya gue yo nggak sholat tapi kaya. Jawabannya no. Surat Tauha 103. Di situ ada kalimat apa? Zahratal hayatid dunya. Ikuku cuma bungane hidup. Bunga kehidupan dunia. Zahratal hayatid dunya. Anjenengan gitu ya. Lah sholat apa hubungannya dengan dunia? Nggak ada. Sholat itu nggak ada hubungannya dunia, saudara. Saudara. Ya sholat itu bukan kita dengan Allah, nggak ada dimensi dunia, dimensinya ilahiyah. Maka jangan dihubung-hubungkan dengan dunia. Kalau rezeki gimana Ustadz? Ya, kalau rezeki sudah Allah tetapkan. Tetapkannya berapa banyak sekali. Setiap makhluk, setiap hamba Allah kasih rezeki banyak. Ketetapannya banyak sekali loh. Ada yang mendapatkannya dikit-dikit, tapi nanti semua akan dikasih. Semua jatah akan dikasih sebelum dia wafat. Ada yang dikasih banyak, ya setelah itu miskin. Ada orang yang kaya-kaya nggak pernah miskin. Ada yang orang miskin nggak pernah kaya. Gitu nggak? Makanya dalam hal ini jangan ini bahasanya apa di situ kalimatnya? Ainaika, gitu kan? Ainaika ila ma mata'na bihi, gitu ya? Azwajam minhum, gitu kan? Ainaika. Wah, berarti ainaika, kedua matamu. Wah, sampai gitu loh ini. Ojo memandang mereka itu enak-enak ya. Wah, sugih ya. Rumahnya besar, kendaraannya bagus-bagus, pakaiannya indah-indah, makannya enak-enak gitu ya. Gitu ya. Ada nggak orang yang kayak memahaminya kayak itu, ada nggak orang yang punya pikiran gitu? Ada, banyak. Melihat ya Allah enak banget tuh ya.
ya Allah Tesla mobilnya gitu ya. Sedangkan aku cuma Avanza gitu ya. Gitu ya. Nggak punya. Itu Ustadz ya Ustadz ya. Syukuri Avanza. Ya, Nggak punya. Ustadz mobilnya Avanza tuh ya. Ya, tapi itu kuda perang tahu. Ya Allah, dakwah kemana-mana. So, ya itu ya. Orang dikasih mobil masih ini gitu ya. Kita ngelihat orang lain. Padahal orang belum punya mobil aja dia enak ya punya Avanza gitu ya. Gitu ya. Ya minimal nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu ya. Minimal kalau ngisi kajian nggak perlu dijemput. Gitu tuh. Gitu ya. Makanya beberapa saat yang lalu Ustadz diundang ngisi di Klaten. Nah, Klaten itu kalau dari rumah itu 1,5 jam perjalanan kalau mobil. Panitnya bilang, Tat, nggak usah kami jemput ya Tat. Gitu. Siap, Ustadz bilang gitu. Padahal ngisinya jam 8 malam. Gitu kan. Gitu ya. Oke, kembali ke soal tadi. Gitu ya. Mau nanya atau apa ini? Ngomong Nggak. Ada yang ngobrol? Ya udah. Ya pun. Oh, Bu Natewi tadi ya. Baik sampai di sini jelas ya. Ya. Perintahnya gimana? Watamu dan janganlah kau tujukan ainaika ila mamata'na bihi azwaja minhum gitu ya. Gitu nggih? Biar kita pandai bersyukur. Baik. Jadi surat napa Toha ayat Ayat 131. gitu ya. Jadi tamuddanna tujukan ainaika kedua matamu ila kepada mata'na bihi ya sesuatu ya kepada ini kenikmatan yang Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka ya. Karena apa? Dunia itu hanya apa? Tadi hidup harta itu, kemewahan itu hanya apa? Zahratal hayatid dunya. Ikutin. Zahratal ikutin. Hayatid dunya. Hayatid dunya. Ya, itu. Jenengan ingat-ingat niku. Jadi kalau biar kita pandai bersyukur dan ridha kita pada Allah itu melihat orang kaya kita bilang zahratal hayatid dunya. Oh, itu cuma bunganya hidup di dunia. Nah, seperti itu loh, seperti orang bilang dengan entengnya aku habis mimpi. Wah, itu cuma bunga hidup. Bunga tidur maksudnya. Itu maksudnya apa coba? Mimpi itu cuma bunga tidur itu maksudnya apa? Hanyalah hiasan orang tidur. Hiasan begitu. Nah, seperti orang yang Tapi memiliki kita suka kekayaan. bunga. Kita suka bunga, Ustaz. Iya. Kita suka bunga, Ustaz. Bunga apa? Bunga tidur. Iya, betul. Jadi kalau memang bunga itu suka ya yang taman ya. Ini bunga yang nggak di taman tahu. Ya, Fata Morgana. Iya. Bunga yang di situ ada tamsil, ada bunga tapi dimaknai perumpamaan, diumpamakan begitu. Hanya bunga itu kan hanya indah dilihat toh ya. Ya, kalau sudah dipetik nggak lama itu, ntar lagi layu. Walaupun ditaruh di air ya gitu, tetap sehari 2 hari 3 hari kering tau. Gitu tak? Bunga hidup kan enak. Bunga hidup enaknya gimana? Ayo jelasin. Bunga hidup. Bunga hidup enak. Apa pohonnya? Coba. Meskipun di pohonnya ya kalau waktunya ya juga sudah layu. Iya. Itulah yang namanya. Sebentar dulu. Ini harus diselesaikan ini. Tar dulu. Kan tadi bunga itu diistilahkan sebagai
Perhiasan. Dan yuk kita bahas perhiasan itu apa. Kalau dalam bahasa Qur'annya perhiasan itu ada zinatan. Zinatan atau zina. Pakai zain, bukan pakai jim. Kalau pakai jim zina ya. Ini ini zain, zina. Zinatan. Iya, sebentar gini coba. Jadi kan kalau punya motor baru seneng badan. Senang. Nah, seminggu 2 minggu naik itu dengan bangganya gitu ya. Setiap biasanya nggak friendly, nggak ramah, jadi nggak nyapa orang ketika naik motor ada kelompok hai gitu ya. Gitu ya. Pamer ya. Pamer. Iya Mas. Nggak maksudnya itu dia senang. Bukan pamernya. Kita lihatnya senang. Tetapi kalau seminggu 2 minggu dia biasa aja tuh. Ya, Punya mobil Biasa baru aja. seneng badan. Senang. Nanti kalau sebulan 2 bulan biasa aja tuh. Punya rumah Biasa baru aja. seneng badan. Senang. Tapi 3 bulan 4 bulan biasa aja tuh. Punya baju baru seneng badan. Seneng. Sampai akhirnya kalau orang Jawa bilang ringgo. Hari ini dipakai, iya, sorenya dicuci, paginya kering, pakai lagi, sorenya dicuci lagi. Namanya ringgo. Lama-lama biasa aja. Iya, setelah itu biasa aja tuh. Jadi kan kalau beli punya gamis baru pas Ahad libur ngan pakai, ngan jalannya pede banget kelihatannya loh, bener. Tahu, Ustaz. Tahu aja Ustaz. Ya iyalah. Tapi kalau sudah dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, biasa aja tuh. Itu namanya perhiasan. Ya, tidak bertahan lama. Iya. Maka di sini ditegaskan tadi oleh Allah. Ya, yang dari Allah itu lebih khair, kan gitu kan? Warizqu rabbika khairu wa abqa. Ya, kita harus memahami itu. Dan karunia Allah kepadamu itu lebih baik dan lebih kekal. Ini maksudnya kenapa ada khair, ada abqa untuk membandingkan yang perhiasan tadi loh. Perhiasan itu tidak lebih baik dan tidak kekal. Pun ya. Setiap orang tidak ada yang tidak suka bunga, tidak ada yang tidak suka perhiasan. Fitrahnya kan setiap kita suka perhiasan. Jangankan jenengan, Ustadz juga suka. Ya. Suka Ustadz. Kalau Ustadz lagi dibeliin baju gamis baru, baju koko baru panjang, Ustadz itu suka banget. Umi beli, bisa langsung dipakai buat ngisi talim di pesantren. Wah, Ustadz pede banget, merasa gagah tahu. Beribadah lagi. Umi lagi. Iya. Itu. Udah disiapin ini bajunya Bi, ini surbannya Bi, udah. Wah, kita lebih pede tau. Itu ya. Baik, tapi ya tadi yang perhiasan itu tidak kekal dan tidak lebih baik kecuali tadi ya tadi sesuatu yang perhiasan ini kita gunakan untuk apa tadi? Untuk apa? Untuk berbakti dan mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah. Baik, mungkin begitu ini. Nanti insya Allah ini Ustadz tuliskan ya. Ustadz terjemahkan, Ustadz tuliskan tadi yang kitab Futuh Al-Ghaib ya. Nanti Ustadz posting di kajian ya. Nanti panjenengan simpan ya. Itu yang Ustadz posting itu dari sumbernya kitab-kitab klasik ya. Jenengan simpan ya. Jangan jenengan biarkan begitu aja langsung di copy, langsung di copy dengan simpan di tempat tertentu. Ya. Jenengan baca berulang-ulang nasihat-nasihat itu, nasihat kebaikan. Betul ya? Karena tidak semua orang dapat itu. Betul nggak? Kecuali santrinya Ustadz ya. Ya, pokoknya salah satunya itu. Mungkin santri yang punya guru mungkin juga sebagian mungkin dapat juga yang punya guru loh ya. Nah, itu.
Ya, dan di sini ya tadi, terutama di sini nih, ya, gitu. Baik, mungkin begitu ya. Sudah 1 jam lewat 32 detik, 33 detik, 34 detik. Ustadz itu kalau ngajar itu kalau waktu itu sensitif kok. Lama mentoyo yo gitu. Nggak boleh begitu, Ustaz. Oh, nggak boleh lah. Oh, ya. Lah bolehnya pripun? Lagi koyo nggak gimana? Nah, Iyalah. kan memang ada jadwalnya. Iya. Ya biarin, biar engkau agak gimana ya biarin. Iya, Merana. biar semakin Santrinya merana. Kan Ustadz seneng kalau santrinya sengsara. Astagfirullahaladzim. Iya kayak gitu. Udah itu masih prinsip pengajar aja begitu. Ya. Caranya dalam penasaran. Iya maksudnya gitu biar nanti datang lagi gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya gitu. Namanya haus ilmu gitu ya. Kehausan terhadap Iya, Ustaz. Oke, baik. Wallahu ta'ala alam, mungkin demikian untuk pagi ini dan insya Allah nanti kita lanjutkan di kajian kita tentang perbuatan yang ketiga, yaitu perbuatan ridho yang ketiga di Sabtu pekan depan insya Allah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. 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 Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.